أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وأصحابه ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد، اللهم افتح لنا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين، وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini hidayah, winayah, anugerah rahmat Allah senantiasa mengiringi kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita menuju tempat yang mulia, melaksanakan tugas yang sangat mulia dari Allah Tuhan yang maha mulia dan sangat mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini Allah jadikan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengaji tentang beberapa hikmah di dalam salat. Al-hikamu bis salati, beberapa hikmah di dalam salat. Wahia imaduddin, salat adalah merupakan tiang agama, pondasinya agama. Wa isamul yakin, dan salat adalah tali keyakinan atau konektivitas kita dengan Allah. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang atau penuh keyakinan. Kemudian waroksul qurbat, salat adalah sumber kedekatan kita dengan Allah. Waroksul qurbat, karena ketika kita salat, di situ kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Waroksul qurban. Kenapa di saat salat kita komunikasi dengan Allah? Salat kita awali pertama dengan takbiratul ihram, ditutup dengan as-salatu. Maka dalam istilah fikih, salat lughatan, salat menurut bahasa adalah ad-du'a. Di dalam salat banyak bacaan yang mengandung doa di dalamnya. Dimulai dari awal
takbiratul ihram kita membaca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum bacaan-bacaan yang lain. Kemudian wa istilahan, salat menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Aqwalun, di dalam salat ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Wa af'alun, di dalam salat ada aturan gerakan-gerakan yang harus kita penuhi, masuk di dalam rukun dan syarat salat. Muftatahatun bitakbir, salat dimulai dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, salat ditutup atau diakhiri dengan assalamu alaikum. Itu singkatnya istilah salat. Kemudian hikmah salat itu adalah wasamratut ta'at, buah daripada ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Sebagai buah ketaatan, bahkan Allah mewajibkan kepada kita aqimus salat, dan sebagai kehambaan kita maka penuhi perintah yang Allah wajibkan. Atiullah wa atiur Rasul. As-salatu tuhratun lil qulub. Salat adalah sebagai pensuci hati. Insyaallah orang-orang yang aktif, hamba-hamba yang aktif di dalam salat, tepat di dalam salat, baik salat fardu, salat sunat, tuhratun lil qulub, akan menjadi sebuah pensucian hati kita. Ai min adnasil qulub, artinya suci dari kotoran-kotoran hati. Hamba-hamba yang sholatnya diaplikasikan, maka hatinya tidak akan hasud, hatinya tidak akan ujub, hatinya tidak akan al-haqdu dendam, dan banyak sekali penyakit hati ketika sholat kita realisasikan, kita aplikasikan di dalam diri kita, maka akan menjadi hati yang suci bagi hamba-hamba yang melaksanakan mendirikan sholat. Adnasil qulub. Kama fi hadisi Abi Hurairah, sebagaimana tertera di dalam satu hadis Abu Hurairah, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Apa kata beliau? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu bihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darnihi syai'. Kata Rasulullah, apakah kalian melihat jika bahwa andaikan ada sungai di depan pintu rumah kita yang tasirubihi, lalu mandi di dalam sungai itu
kulla yaumin khamsa marratin, setiap hari 5 kali mandi. Kata Rasulullah, hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa dari suatu kotoran-kotoran? Qalu, sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Sahabat, tidak ya Rasulullah, tidak ada sedikit pun sesuatu yang tersisa dari kotoran-kotoran. Itu ibaratnya seperti itu. Kalau kita mandi 5 kali, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi, kira-kira bersih gak Pak? Bersih Pak. Debu hilang semua, kotoran hilang semua. Ini ibarat seperti orang-orang yang sholat. Qala, lalu Rasulullah bersabda, fakadzalika mislus shalawatil khamsi, maka demikian pula perumpamaan salat 5 waktu yang hullahu bihinnal khotoya. Barang siapa yang aktif salat, menyempurnakan waktu, menyempurnakan ilmu salat, yang hullahu bihinnal khotoya, maka Allah menghapus dengan salat 5 waktu segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi otomatis Pak, kalau orang yang tukang sholat, otomatis diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah. Kenapa otomatis? Jelas, di saat kita duduk sebelum tasyahud, Rabbi firli warhamni, itu udah minta ampun Pak. Rabbi firli warhamni wajhurni warfa'ni warzuqni wahdini, itu doa, Masya Allah. Udah otomatis di situ ada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum doa-doa yang lain. Subhanallah, betapa kita dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi umat Rasulullah, dipanggil oleh Allah untuk terus aktif mengabdi menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa panggilan Allah, tanpa hidayah, petunjuk, rahmat, taufik, maka tidak akan kita bisa melaksanakan, mendirikan sholat berjamaah di masjid. Kemudian wastiftahu libabil ghuyub, salat adalah sebagai pembuka bagi pintu-pintu ghaib. Maksudnya apa? Minal ma'arifi wal asrar, daripada ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahasia-rahasia. Kita sholat, ya intinya kita terus sedikit-sedikit untuk lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal quluba idza taharat rufi'a anhal astar, karena bahwasanya hati ketika bersih, rufi'a anhal astar, maka diangkat dari hati itu yang menutupi. Ya, orang kalau sudah diangkat yang menutupi hati, yang menutupi hati itu artinya apa? Jauh dari kebenaran, tidak mau melaksanakan kebaikan, banyak. Takaburnya hilang, riyanya hilang, semua ditutup, diangkat yang menutup hati. Far'at ma ghaba anha minal asrar, maka hati melihat perkara-perkara apa yang gaib daripada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang gaib ini maksudnya kita diberitahu yang kita tidak tahu,
diberi jalan kebaikan yang kita belum tahu, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sholat. Karena di dalam sholat itu, ya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu ada doa, minta petunjuk, minta dibimbing. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita sholat ini, kita ibadah ini harus apa dulu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa, harus terus kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan tanpa pertolongan Allah. Wali annahu warada annahu, karena sesungguhnya telah datang bahwa idza qala al-musalli, ketika mengucapkan orang-orang yang sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah, disambung Allah mengatakan, apa kata Allah? Hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Pas kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, Allah menyambut ucapan kita. Apa kata Allah? Hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah hambaku, dan karena hambaku ma sa'ala, apa yang ia minta. Insyaallah dikabul Tuhan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa bil hidayati fatha, dan cukup dengan hidayah Allah sebagai pembuka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man atani yamshi ataituhu harwala. Itu kata Allah. Barang siapa orang taqarraba, dekat ilayya kepadaku, shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'an, aku dekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan jalan yang sangat cepat. Ketika kita menghadap Allah, dekat Allah lebih dekat, Allah lebih cepat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian as-salatu mahallul munajat. Salat adalah tempatnya munajat. Ai mahallu qurbil abdi min rabbih, artinya tempat kedekatan seorang hamba min rabbih, kepada Tuhannya, dari Tuhannya. Di saat salat itulah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kedekatan kita kepada Allah. Wa dukhulu fi hadratihi ta'ala, dan di saat salat masuk si hamba di hadratihi ta'ala, hadir di dalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila wasitatin, tanpa perantara. Jadi kalau sholat itu tidak ada orang dalam, Pak, langsung bila wasitatin, langsung karena munajat. Makanya lebih tepat sholat itu dimanakan doa. As-sholatu lugatan ad-du'a, langsung. Kalau kita berdoa kan langsung, Pak. Apalagi lagi ada kesulitan, lagi ada musibah, ya Allah, ya Rabbi, langsung. Dan kita istiqomah dalam ketenangan, langsung ya Allah. Nah,
Makanya lebih tepat ad-du'a, itu mana? Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Famunajatul abdi li rabbih, maka tempatnya munajat seorang hamba itu kepada Allah mana di antaranya? At-tilawatu, pertama membaca Al-Qur'an. Itu tempat munajat juga. Membaca Al-Qur'an, terus setiap selesai salat walau ayatan, walaupun satu ayat paling sedikit banyak lebih bagus. Itu at-tilawah. Artinya membaca Al-Quran itulah munajat kepada Allah. Terus menyebut kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah. Kita baca terus, membaca dan menyebut. Doa, dan munajat adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik-baik. Wat tasbih wat tahlil. Munajat seorang hamba kepada Allah itu bisa melalui tasbih subhanallah, alhamdulillah, terus wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tasbih dan tahlil. Wa ghairu dzalik, dan masih banyak yang lain. Wa munajatuhu ta'ala li 'abdihi, dan munajatnya Allah kepada hambanya adalah bima yujihuhu ilaihi minal laqa'i. Kalau kita munajat kepada Allah lewat membaca Al-Quran, bisa lewat berdoa, bertasbih, bertahlil, kemudian Allah munajat kepada hamba adalah dengan yujihu, Allah menghadap kepada hamba minal laqa'i, daripada kelembutannya. Munajat Allah kepada hamba, kelembutan-kelembutan yang Allah beri melalui hidayah, melalui petunjuk-petunjuk, melalui diarahkan oleh Allah dan apa kebaikan. Nah, itu munajatnya Allah melalui kelembutan. Jadi enggak bisa dimanakan secara zahir. Wa bima yudhibuhu bihi minal asrari wal ma'arif, dan dengan pemberian Allah yang baik kepada hambanya minal asrari, daripada rahasia-rahasia dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'dinul musafat, dan salat ma'dinul musafat artinya tempat kesucian, tempat kesucian cinta kita, ketulusan cinta kita kepada Allah. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, apapun keadaannya, dimanapun, tetap ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, tidak akan meninggalkan, tidak akan melalaikan panggilan dalam posisi apapun. Kalau sudah di situ ada kesucian cinta kepada Allah. Kemudian di sini maksudnya kesucian cinta kepada Allah itu adalah maudhi'u ikhlasil mawadah, tempat murninya, tempat keikhlasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah, ketika yang kita cintai memerintahkan kita, mewajibkan kita apapun yang diperintahkan, maka sebagai cinta kita, pembuktiannya kepada Allah, kita melaksanakan. Wa ma'dinul musafat. Wa markazu tasfiyatil qalbi wa ifadatul ma'arif, dan sholat adalah sentralnya atau pusatnya kebersihan hati. Sholat sentral. Insya Allah hamba-hamba yang terus mendirikan sholat, maka akan bersih hatinya. Sentral kebersihan hati melalui sholat. Karena inna sholata tanha
'anil fahsya'i wal munkar. Famusafatul 'abdi li rabbih, maka murninya kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, bitawajjuhihi ilaihi bibadanihi wa qalbihi la yahtalija bi sirrihi ghairah. Jadi murninya kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah menghadapnya seorang hamba ilaihi kepada Allah, bibadanihi dengan seluruh anggota tubuhnya, wa qalbihi dan hatinya, hatta la yahtali'a sehingga tidak terlintas bi sirrihi ghairuhu di dalam sirnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba yang benar-benar kecintaannya untuk Allah, maka ketika menghadap Allah dengan seluruh anggota tubuhnya, hatinya yang tidak terlintas di dalam sir hatinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, tidak ingat kemana-mana, khusus tidak terlintas yang lain, hanya Allah. Wa musafatur rabbi li 'abdihi, dan kemurnian cinta Allah kepada hambanya adalah bi ayyamnahu syuhudahu wa yafidha 'alaihi judahu. Maka melalui Allah memberi musyahadah, memenuhi kepada hamba judahu, kedermawanannya dipenuhi. Ya, orang yang sholat insyaallah pasti tidak akan diberi kesulitan-kesulitan. Kedermawanan Allah akan diberikan kepada hamba-hamba yang terus melaksanakan ibadah sholat. Tattasi'u biha mayadinul asrar, luasnya di dalam sholat medan-medan rahasia. Di dalam sholat medan-medan rahasia. Ay fayajulul qalbu bis sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat, di saat sholat menengadah hatinya di dalam sholat seorang hamba itu. Di tempatnya membuka hatinya, los pada Allah, terbuka, luas menengadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara maknawi itu diserupakan seperti lapangan kuda, pacuan kuda yang sangat luas. Diibaratkan terbuka orang-orang yang sholat itu hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Menghilangkan urusan-urusan pribadinya, menghilangkan urusan keluarga, menghilangkan urusan-urusan usahanya, dilupakan semuanya karena sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna jawarihahu mashghulatun bil af'alil zahirah. Maka sesungguhnya hamba yang kecintaannya, yang hatinya luas, yang menengadah hatinya, seluruh anggota tubuhnya si hamba mashghulatun bil af'alil zahirah, sibuk dengan perbuatan zahir. Gerakan-gerakan sholat dia lakukan dengan tenang sesuai dengan aturan hukum-hukum di dalam sholat. Walisanahu mashghulun bi azkaril intiqal wa azkaril arkan. Orang yang sholat, yang hatinya menengadah, lisannya sibuk bi azkaril intiqal dengan zikir-zikir,
bacaan-bacaan yang pindah-pindah, wa alkaril arkan, dan zikir beberapa hukum. Contoh, di saat ruku subhana rabbiyal a'la, sujud subhana rabbiyal azim, duduk at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu, kita sampai selesai. Jadi pindah-pindah baca, sibuk terus lisannya zikir, tidak lupa dengan zikir-zikir yang dianjurkan, disyaratkan, dirukunkan di dalam sholat. Wa qalbuhu mashghulun bil khudu', dan hatinya sibuk bil khudu', dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mana mereka melaksanakan memberikan salat dengan khusyuk, tawadhu dan tunduk. Wa ta'ammuli ma'anil azkar, dan terus menghayati, berpikir tentang makna-makna yang dibaca di dalam sholat. Baca Fatihah maknanya tahu, ya tasbih maknanya tahu, tasyahud maknanya tahu, semua maknanya tahu. Ketika sholat jadi fokus dengan bacaan, tidak dibarengi dengan terjemahnya, ribet. Kalau kita Fatihah terjemahnya dibaca, bagaimana ini ceritanya? Subhanallahil a'la dibaca terjemahnya, makanya dihafalkan dulu makna-makna bacaan sholat itu biar tahu, udah tahu sholatnya jadi enak, tinggal memfasihkan bacaan kita. Tuh, jadi enak, udah tahu. Wa ta'ammuli ma'anil azkar, jadi berpikir, memaknakan bacaan sholat. Wa tashruqu biha syawarikul anwar, orang yang sholat itu bersinar di dalam sholat sinar-sinar cahaya. Artinya aywatatlu bis sholat, muncul di dalam sholat cahaya-cahaya asyabihati bil kawakib, yang disumpahkan seperti bintang. Disumpahkan seperti bintang artinya di sini disumpahkan seperti bintang. Fa innal imdada minar rabbi ala qadri istidadi minal abdi, karena sesungguhnya limpahan dari Allah itu sesuai dengan kadar persiapan seorang hamba di dalam sholat. Jadi kadar di situ limpahan dari Allah itu tergantung persiapan kitanya. Persiapan kita di dalam sholat, persiapan segala-galanya. Fa idza ufidat alaihi al-asrar, maka ketika dipenuhi oleh seorang hamba rahasia-rahasia, zahada fil agyar, maka ia menjadi zuhud selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak memerlukan yang lain, tidak butuh kepada yang lain, tidak mengingat kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada? Orang-orang yang sholat tersudah, sholatnya bersinar dengan sinar-sinar cahaya, wa takunu wijhatuhu ilal wahidil qahar, menghadapnya seorang hamba ilal wahidil qahar, kepada zat Allah yang maha tunggal, maha esa, al-qahar, yang maha perkasa. Ruya, ini ada satu kisah, ada satu riwayat, annahu bata rajulun inda Abil Fadl an-Nahwi. Diriwayatkan bahwa bata rajulun, di malam hari ada seorang laki-laki inda Abil Fadl,
berada di sisi Abil Fadl An-Nahwi radhiyallahu anhu. Fadakhala Abul Fadl fi makan yusalli, maka masuklah Abul Fadl di tempat sholat. Fakasratil aswati fiddar, maka ketika Abul Fadl masuk di dalam tempat sholat, fakasratil aswati fiddar, banyak sekali suara gaduh, suara di dalam rumahnya. Faqala Thayyib, berkata seorang laki-laki itu, karena beliau ada seorang tamu, li abna syekh, kepada anaknya Abul Fadl, berkata, amma tasjiluna khatiru syekh bihadha bisalatih. Kata seorang laki-laki bertanya kepada putranya Abul Fadl, apakah tidak mengganggu konsentrasi kepada syekh dalam sholatnya, sedangkan banyak suara, berisik suara yang sangat ganggu, apakah tidak mengganggu syekh, tidak terganggu konsentrasinya? Faqala ibu syekh, maka berkatalah anak syekh Abil Fadl, innahu idza dakhala sholata lam yashkur bidzalik. Ini cerita tentang seorang wali Allah yang memang udah tingkatan sholatnya luar biasa. Kata anaknya apa? Kata anaknya itu, innahu idza dakhala sholata lam yashkur bidzalik, bahwa syekh itu ketika masuk di tempat sholat, lam yashkur, tidak merasakan apa-apa. Bidzalik, suara-suara ramai gaduh tidak mendengar, tidak merasakan. Fa'ajaba Thayyib, maka heran, merasa heran si tamu ini, si laki-laki ini. Jadi kalau bahasa kita, min qawlihikal munkir rahu, apa iya sih kok bisa begitu? Gitu. Akhirnya dibuktikan. Fa'akhadha ibnu syekh, maka dibuktikan oleh anaknya. Maka mengambil anak syekh Abil Fadl as-siraj, mengambil lampu. Itu ada lampu, kalau ibaratnya baterai lah, ada lampu. Wa adnahu min aini syekh, akhirnya lampu itu didekatkan kepada dua mata syekh di senter. Ceritanya oleh anaknya, falam yuhissa bihi, maka syekh tidak bergerak apapun, maka syekh tidak terasa dengan lampu yang menyentar kedua mata. Subhanallah. Kalau kita mau susah Pak, belum bisa, kelasnya belum sampai. Kenapa bisa seperti itu? Lihudurihi ma'a maulah, karena di dalam diri syekh terhadir kecintaannya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Kemudian warwiyah, ada satu riwayat lagi, annahu saqata haidul masjid, bahwa runtuh tembok masjid. Jadi ada masjid temboknya runtuh. Wa muslim bin Yasar, Muslim bin Yasar qaimun yusolli, sedang berdiri sholat. Di Muslim bin Yasar, fama alima bih, maka Muslim bin Yasar ini tidak tahu kalau tembok masjid itu runtuh. Berarti kan saking khusyuknya di sholat, sudah saking asyiknya sholat sehingga tidak mendengar apa-apa. Annahu qad fazi'a ahlus suqi lihidatihi, bahwa sungguh kaget ahlus suq, orang-orang yang ada di pasar, karena mendengar suara tembok rubuh itu kan keras. Orang-orang yang ada di pasar kaget mendengar suara itu. Lihidatihi, kenapa? Karena suaranya sangat besar bisa dengar. Tapi Muslim bin Yasar sama sekali tidak mendengar suara tembok yang rubuh. Saking apa? Udah saking larut
menikmati min halawatil ibadah, saking merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya pengabdian menyembah kepada Allah, saking nikmatnya mahmud sehingga tidak mendengar suara apapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu maka jagalah sholat agar sholat yang kita lakukan pertama bisa di dalam sholat membuat kesucian hati kita daripada kotoran-kotoran penyakit hati yang selama ini barangkali masih ada di dalam hati kita. Dengan sholat, insya Allah disitulah kita munajat, tempatnya kedekatan kita dengan Allah. Ketika terus kita lakukan ibadah-ibadah yang fardu dan ibadah-ibadah sunnah, maka di situ kita merasakan akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah itu sholat yang anteng, tenang. Mungkin kalau sholat fardu kita masih ingat sana sini, itu masih ingat merasa ada beban barangkali, tapi ketika kita sholat sunnah los, tidak ada beban. Makanya perbanyak, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang melakukan kefarduan dan memperbanyak sunnah. Jadi jangan ditinggalkan sholat sunnah. Itulah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita melakukan kefarduan yang Allah wajibkan kepada kita, prioritaskan fardu, jangan tinggalkan sunnah. Kemudian yang terakhir, dengan kita sholat, mudah-mudahan akan terbuka hati kita dan cahaya Allah Subhanahu, dan cahaya menetap di dalam hati kita yang Allah berikan. Ketika cahaya itu menembus ke mata kita, maka mata tidak akan memandang yang dilarang Allah. Ketika cahaya itu menembus ke kedua telinga kita tidak akan mendengar suara-suara yang